Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan semua yang hidup. Tidak tersisa satu makhluk pun di dunia ini. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Kemudian akan datang hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali seluruh makhluknya agar mereka mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Dan sebelum terjadi hari besar itu, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hari besar itu telah dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar yang menjadi pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Tanda-tanda ini ada yang telah terjadi dan ada pula yang akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Dari hadis riwayat Auf bin Malik radhiyallahu anhu diketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udda sittan baina yaday sa'ah, mauti, thumma fathu baitil maqdis, thumma mautan yakhudhu fikum ka qusu'il ghanam, thumma istifadatul mal hatta yu'ta rajul mi'ata dinarin fala yazalu sakhitan. Summa fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Fayaqdarun fayatunakum tahta 80 ghayah. Tahta kulli ghayah 12,000. Hitunglah sebelum datang kiamat 6 hal. Pertama, kematian Nabi Muhammad SAW. Penaklukan Baitul Maqdis. Mayat-mayat yang mati di antara kalian seperti matinya kambing yang diracun, yang terkena penyakit. Berlimpahnya harta, hingga seseorang diberi 100 dinar namun tetap marah. Fitnah yang memasuki semua rumah orang Arab. Perjanjian damai yang terjadi antara kalian dan orang-orang Bani Asfar yang berwarna kuning, maka mereka melanggar janji, kemudian mendatangi kalian dengan 80 tujuan, masing-masing tujuan 12.000 pasukan. Tanda kiamat yang pertama ialah kematian Nabi Muhammad SAW. Tanda kiamat ini sudah terjadi dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah. Tanda kiamat yang kedua ialah penaklukan Baitul Maqdis. Tanda kiamat yang kedua ini juga telah terjadi di masa Umar bin Al-Khattab di tahun 16 Hijriah. Saat itu pasukan umat Islam dipimpin oleh Aminul Ummah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Tanda kiamat yang keempat ialah mayat-mayat yang tersebar di antara kalian seperti qisu'ul ghanam atau seperti penyakit yang mengenai kambing. Penyakit semacam ini biasanya menyebabkan kambing mati atau hewan-hewan ternak tiba-tiba menjadi mati dan membuat mereka mengeluarkan sesuatu dari hidung mereka. Hal ini juga pernah terjadi saat terjadi wabah pes di negeri Syam pada tahun 18 Hijriah. Yang wafat saat itu sekitar 25.000 orang, dan di antara yang meninggal ialah Abu Ubaidah bin Jarrah Aminul Ummah. Selain itu, di dalam wabah tersebut wafat pula sahabat mulia Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka semua. Selain itu, di tahun ini, di tahun 2020 dan masih masuk juga di tahun 2021 terjadi pula wabah virus corona. Apakah ini merupakan salah satu penyakit yang diramalkan oleh Rasulullah sebelum terjadinya kiamat? Allahu a'lam bishawab. Tanda kiamat yang selanjutnya, yang keempat, yaitu melimpahnya harta atau banyaknya harta. Sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini telah terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa tersebut, umat Islam diberikan kekayaan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa ini, tidak ada yang mau menerima hadiah dan sedekah karena semua rakyatnya sudah kaya. Adapun ulama yang mengatakan bahwa hal ini baru akan terjadi nanti ketika menjelang datangnya kiamat setelah turunnya Isa bin Maryam alaihissalam juga ada, dan juga setelah munculnya Imam Mahdi. Tanda kiamat yang kelima ialah fitnah atau kekacauan
yang tidak menyisakan satu rumah orang Arab pun, kecuali kekacauan itu masuk ke rumah mereka. Ada yang berpendapat bahwa fitnah tersebut adalah media informasi yang muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Namun juga, kita tidak bisa memastikan bahwa hal itulah yang dimaksud. Bisa pula kita misalkan kekacauan politik yang terjadi di hampir semua negara Arab. Saat ini kita melihat bahwa banyak negara Arab yang diterpa kekacauan di bidang politik, mulai dari Irak, Libya, Yaman, Syria, Lebanon, dan lain sebagainya. Namun kita juga tidak bisa memastikan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu apa yang dimaksud oleh nabinya. Tanda kiamat yang keenam ialah hudnah atau perjanjian damai. Saat ini ada banyak perjanjian antara orang-orang muslim dan negara-negara barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu tentang hal tersebut. Dalam hadis tersebut ada kata-kata bahwa perjanjian tersebut terjadi antara kalian dan Bani Asfar atau orang-orang bangsa kuning. Yang dimaksud di sini menurut sebagian pendapat ialah orang-orang Romawi. Mereka melanggar perjanjian tersebut kemudian mendatangi kalian di bawah 80 tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini ialah bendera, karena dalam perang bendera adalah tujuan. Jika bendera sudah direbut oleh musuh, maka suatu pasukan dapat dikatakan kalah. Ibnu Hajar berpendapat bahwa hadis ini menjadi kabar gembira bahwa umat Islam akan berjumlah sangat besar, sehingga harus diserang dengan 80 bendera. Namun ini juga menjadi peringatan akan datangnya hari peperangan yang besar. Namun ada pula tanda kiamat yang belum terwujud, antara lain, pertama berubahnya Jazirah Arab menjadi taman-taman hijau dan sungai-sungai. Yang kedua, selanjutnya ialah membengkaknya bulan. Hal ini sebenarnya telah terjadi pada tahun 2018, yaitu saat bulan berada pada posisi yang sangat dekat dengan bumi, sehingga menjadi terlihat sangat besar. Ketiga, tanda kiamat selanjutnya ialah bisa berbicaranya hewan-hewan dan benda mati. Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, datang seekor serigala menangkap kambing, kemudian dia mendapatkannya. Kemudian penggembala kambing datang dan merebut kambing tersebut dari si serigala. Penggembala tersebut juga menarik serigala itu dengan memegang ekornya. Kemudian tiba-tiba serigala itu berkata, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Kau rebut dariku rezeki yang Allah kirimkan kepadaku. Penggembala itu berkata, ajaib, serigala bisa berbicara dengan bahasa manusia. Serigala itu berkata lagi, apakah kau ingin aku beritahu hal yang lebih ajaib dari itu? Muhammad SAW di Yathrib menceritakan kepada manusia kisah-kisah yang telah lalu. Penggembala itu pun membawa kambing gembalaannya ke Madinah dan menaruhnya di pojokan Madinah. Kemudian penggembala itu mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahu apa yang terjadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh orang-orang sholat. Beliau menyuruh orang-orang untuk berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada penggembala tersebut, beritahu mereka. Maka penggembala itu pun menceritakan tentang serigala yang bisa berbicara tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia benar, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak akan datang hari kiamat sampai hewan-hewan berbicara kepada manusia. Dan berbicara kepada manusia cambuk mereka dan tali sendal mereka, dan pahanya memberitahu apa yang dilakukan oleh pemiliknya. Keempat, tanda selanjutnya, mengeringnya sungai Efrat dan munculnya gunung emas. Yang kelima, kemudian umat Islam mengepung kota Madinah. Yang keenam, munculnya Al-Mahdi. Kemudian datang tanda-tanda besar kiamat atau alamat kubro. Pertanyaannya, apakah orang-orang akan menyaksikan alamat kubro, tanda-tanda kiamat besar? Banyak yang menyangka bahwa mereka tidak akan menyaksikan tanda-tanda kiamat kubro, dan bahwa antara mereka dan alamat kubro ini ada jarak yang sangat jauh. Namun semestinya, jika terjadi satu saja alamat kubro ini atau tanda-tanda kiamat besar ini, maka terjadi juga alamat kubro lainnya, seperti mutiara yang jatuh dari kalung. Jika satu jatuh, maka semuanya mutiaranya akan ikut jatuh. Rasulullah SAW bersabda dalam Musnad Ahmad, hadis Abdullah bin Amr, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, al-amaratu
kharazatun mandhumatun fi silk. Tanda-tanda kiamat seperti manik-manik yang tersusun di kain sutra. Jika sutra itu dipotong, manik-manik itu berjatuhan dan saling mendahului satu sama lain. Sekarang, mari kita beralih kepada fakta yang paling nyata dari semuanya yang akan mendatangi kita semua, yaitu sakaratul maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan datanglah sakaratul maut dengan kebenaran. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut dengan kebenaran, itulah hal yang dulu kamu ingkari. Kiamat Anda akan datang dengan kematian Anda. Dengan kematian tersebut, Anda akan berpindah dari alam dunia ke alam yang lain, yang berbeda sama sekali dengan alam yang Anda hidup di dalamnya. Lihatlah hakikat dunia, lihatlah dunia yang sebenarnya, yang Allah siapkan untuk Anda. Di alam dunia ini adalah tempat yang berisi persinggahan, cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik perbuatannya. Ya, Anda tidak akan mencapai surga di akhirat jika Anda tidak menanamnya di sini, di dunia. Jika Anda mampu melewati jembatan dunia ini, maka ingatlah fakta ini dengan benar, fakta kematian. Karena banyak dari kita lengah akan hal ini, dan kita tidak mengingatnya kecuali saat kita membawa jenazah. Bahkan terkadang orang yang membawa jenazah pun lupa akan kematiannya sendiri. Anda lihat mereka berbicara tentang hal-hal dunia, padahal mereka melihat kematian di hadapan mereka. Sekarang mari kita melihat tentang kematian dan situasi yang ada saat terjadinya kematian. Bayangkan saat Anda berada di dalam sakaratul maut, setan datang dan menggoda Anda untuk masuk ke agama lain selain agama Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang orang yang ditawari agama lain saat menjelang kematian. Maka beliau berkata, di antara manusia ada yang ditawari agama lain dan ada pula yang tidak ditawari agama lain. Dan para ulama menyebutkan bahwa setan akan mendatangi manusia dalam waktu-waktu yang genting itu, dalam bentuk bapaknya, ibunya, atau yang lainnya yang menyayanginya, yang memberinya nasihat dan mengajaknya untuk memeluk agama Yahudi atau Nasrani atau agama lainnya yang bertentangan dengan Islam. Dan di antara manusia ada yang jatuh ke dalam kekufuran setelah mereka beriman. Inilah makna dari doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menyuruh kita berdoa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnatul mamat, yaitu fitnah dan cobaan besar saat menjelang kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari semua keburukan fitnah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.